Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tradisi-tradisi Islam di Indonesia, politik dan pendidikan. Di Indonesia, pengertian tradisi secara bahasa Latin artinya diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang utama adalah suatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama menurut para ahli. 1. Menurut Arianto 1985, kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk. 2. Menurut Sufardan 2011, suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari budaya. 3. Menurut Zomfat 2007, kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini. 4. Menurut Azizi 1999, kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-menurun. 5. Menurut Suharjo Sukanto, kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara langsung atau berulang-ulang. 6. Menurut WJS Puerdeminto, suatu yang menyangkut kehidupan masyarakat yang dilakukan terus-menerus. 7. Menurut Shil 1981, suatu yang diwariskan atau disalurkan dari dulu sampai sekarang. Fungsi tradisi ialah untuk membantu sebagai tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dari kekecewaan kehidupan modern. Menurut Sil ialah mengatakan suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain: 1. Tradisi menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. 2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. 3. Menyediakan simbol identitas kualitatif yang meyakinkan. 4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan. Tradisi dalam pandangan Islam dikenal dengan kata urf. Secara etimologi berarti suatu yang dipandang baik dan diterima oleh masyarakat. Al-urf atau adat istiadat, suatu yang sudah diyakini mayoritas seorang. Rashad Hasan Kali, sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Menurut ulama usuliyin, uruf ialah apa yang bisa dimengerti dan dijalankan. Kesimpulan, tradisi harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Adat berbeda dengan ijma. Adat terbagi menjadi dua, atau ucapan dan perbuatan. Jika ditinjau dari pandangan Islam, Al-Quran sebagai pedoman telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Karena nilai yang terdapat dalam tradisi dapat menyampaikan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan bagi masyarakat tersebut. Tradisi dalam pendidikan ialah sebagai salah satu sarana pembentukan budaya, membentuk identitas. Identitas adalah ciri khas dan gaya seseorang untuk membedakan ciri khas dengan orang lain. Tradisi dalam pendidikan, pesantren sebagai model contoh. 1. Tradisi membaca wirid al-latis. 2. Tradisi rauhan. 3. Tradisi bahasa Arab. 4. Tradisi bahasa Inggris. 5. Tradisi ilmu nahu dan sorob. 6. Tradisi ilmu tasyawuf dan Tradisi dalam politik. Perbedaan latar belakang tradisi juga tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja sama. Nilai kebersamaan tercipta sebagai akibat percampuran sebagai latar belakang yang saling mendukung. Dalam setiap sosial kemasyarakatan, partisipasi yang tinggi menjadi keunggulan. Banyak momentum adat, tradisi, dan keagamaan terbukti mampu membangun partisipasi warga. Maka dari itu, dalam politik, tradisi juga mendukung sosialisasi dalam masyarakat. Mungkin cuman itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.